Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali siswa-siswi program IPA dan IPS dengan mata pelajaran Matematika Wajib kelas 12. Bersama saya Ainul Hikmah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat walaupun pembelajaran baru dapat kita laksanakan dari rumah kalian masing-masing. Pada video ini kita akan belajar mengenai materi dimensi 3. Materi dimensi 3 ini adalah materi pertama yang akan kalian terima di kelas 12 semester ganjil. Materi dimensi 3 memiliki 3 pokok bahasan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Ada 5 macam kedudukan titik, garis, dan bidang. Kita akan belajar bersama satu persatu kelima kedudukan titik, garis, dan bidang ini. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C, serta garis L. Kedudukan titik terhadap garis adalah sebagai berikut. Kedudukan yang pertama, titik terletak pada garis. Pada gambar, kalian bisa melihat bahwa titik A dan titik B terletak pada garis L. Kedudukan yang kedua adalah titik terletak di luar garis. Pada gambar, ada titik C yang letaknya di luar garis L. Supaya lebih paham, mari kita bahas contoh soal yang pertama. Perhatikan kubus KLMN PQRS berikut. Diketahui titik O merupakan perpotongan antara diagonal KM dan diagonal LN. Jadi kalian harus menggambar terlebih dahulu diagonal KM, yaitu menghubungkan titik K dan titik M. Kemudian kalian tarik menjadi ruas garis KM. Kemudian untuk diagonal LN juga seperti itu, kalian hubungkan titik L dengan titik N. Antara garis KM dan LN nanti akan berpotongan di titik O. Kalian diminta menentukan kedudukan titik O terhadap garis KP. Garis KP merupakan salah satu rusuk tegak dari kubus. Bagaimanakah kedudukan titik O terhadap garis KP? Titik O yang merupakan perpotongan garis KM dan garis LN berada di luar garis KP. Yang kedua, bagaimanakah kedudukan titik O terhadap garis KM? Garis KM merupakan garis diagonal dari sisi alas kubus. Kedudukan titik O terhadap garis KM adalah titik O terletak pada garis KM. Materi yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang. Perhatikan gambar berikut. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C, serta bidang alfa. Kedudukan titik terhadap bidang adalah sebagai berikut. Yang pertama, titik terletak pada bidang. Pada gambar tersebut, titik A dan titik B terletak pada bidang alfa. Yang kedua adalah titik terletak di luar bidang. Pada gambar, kalian bisa lihat bahwa titik C terletak di luar bidang alfa. Perhatikan contoh soal yang kedua. Ada balok ABCD, EFGH. Diketahui titik P merupakan titik tengah dari rusuk EF. Jadi pada rusuk EF, kalian buat titik tengahnya di sana, beri tanda dengan titik P. Kemudian pada rusuk GH, di sana titik tengahnya kalian beri dengan titik Q. Kalian diminta menentukan kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. Bidang ABFE pada gambar adalah sisi depan dari balok. Kedudukan titik P yang merupakan titik tengah dari rusuk EF terhadap bidang ABFE adalah titik terletak pada bidang. Kedudukan titik Q yang merupakan titik tengah dari rusuk GH terhadap bidang ADHE yang merupakan sisi sebelah kiri dari balok. Pada gambar, kalian bisa lihat bahwa kedudukan titik Q terhadap bidang ADHE adalah titik berada di luar bidang. Bisa dipahami contoh soal yang kedua?
Jadi saya ulang ya, kedudukan titik P yang berada di rusuk EF terhadap bidang ABFE adalah titik P terletak pada bidang ABFE. Sedangkan kedudukan titik Q yang berada pada rusuk GH terhadap bidang ADHE adalah titik berada di luar bidang. Materi yang ketiga adalah kedudukan garis terhadap garis lain. Perhatikan ketiga gambar berikut. Ada 3 kedudukan garis terhadap garis lain. Yang pertama adalah 2 garis berpotongan. Pada gambar A, terdapat garis M dan garis N yang saling berpotongan. Garis M dan garis N dikatakan berpotongan karena kedua garis terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa, dan kedua garis hanya mempunyai satu titik persekutuan, yaitu titik A. Yang kedua adalah 2 garis sejajar. Pada gambar B, garis P dan garis Q dikatakan saling sejajar. Garis P dan garis Q dikatakan sejajar karena kedua garis terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa, tetapi kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan atau titik perpotongan. Yang ketiga adalah 2 garis bersilangan. Pada gambar C, terdapat garis R dan garis S yang saling bersilangan. Garis R bersilangan dengan garis S karena garis R terletak pada bidang alfa, sedangkan garis S menembus bidang alfa. Dengan kata lain, kedua garis yang bersilangan terletak pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak memiliki titik persekutuan atau titik perpotongan. Supaya lebih paham materi kedudukan garis terhadap garis lain, kita akan bahas contoh soal yang ketiga. Perhatikan gambar pada contoh soal berikut. Terdapat 5 segi 4 beraturan. Kalian diminta menyebutkan pasangan rusuk yang sejajar. Pada gambar 5 segi 4 beraturan di atas, kalian lihat bahwa pasangan rusuk yang sejajar adalah rusuk KN sejajar dengan rusuk LM. Kemudian rusuk KL sejajar dengan rusuk MN. Yang kedua, kalian diminta menyebutkan rusuk yang memotong rusuk NK. Rusuk yang memotong rusuk NK adalah 1. Rusuk KL memotong rusuk NK di titik K. Yang kedua ada rusuk MN memotong rusuk NK di titik N. Kemudian ada rusuk KT dan rusuk TN memotong rusuk NK. Yang keempat adalah kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan garis terhadap bidang adalah sebagai berikut. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Pada gambar A, garis M dan garis N terletak pada bidang alfa. Oleh karena setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa, maka garis itu juga pasti terletak pada bidang alfa. Yang kedua adalah garis sejajar bidang. Pada gambar B, kalian lihat bahwa garis K terletak pada bidang alfa dan garis R terletak di luar bidang alfa. Karena garis L sejajar dengan garis K, maka garis L juga akan sejajar dengan bidang alfa yang memuat garis K. Yang ketiga adalah garis memotong atau menembus bidang. Pada gambar C, ada garis H yang memotong atau menembus bidang alfa di titik A. Kemudian ada juga garis J yang memotong atau menembus bidang alfa di titik B. Garis J memotong tegak lurus bidang alfa, sehingga garis J juga akan tegak lurus dengan semua garis yang ada pada bidang alfa. Baik, kita perhatikan contoh soal yang keempat. Di sini ada kubus ABCDEFGH. Kalian diminta untuk menyebutkan garis yang sejajar dengan bidang ABGH. Perhatikan bidang ABGH merupakan bidang diagonal pada kubus. Garis yang sejajar dengan bidang ABGH adalah garis
EF dan garis CD. Kedua garis tersebut merupakan garis yang sejajar dengan bidang ABGH. Bagaimana dengan garis AB? Kedudukannya terhadap bidang ABGH. Jika kalian perluas bidang ABGH, maka kedudukan garis AB terhadap bidang ABGH adalah garis terletak pada bidang. Bagaimana kedudukan garis BC terhadap bidang ABGH? Jika kalian perluas bidang ABGH ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri, maka nantinya garis BC akan menembus bidang ABGH. Bagaimanakah kedudukan garis EC terhadap bidang ABGH? Garis EC yang merupakan diagonal ruang pada kubus, kedudukannya terhadap bidang ABGH adalah garis EC akan menembus bidang ABGH. Jadi kedudukan garis EC terhadap bidang ABGH adalah garis menembus bidang. Bagaimanakah kedudukan garis EH terhadap bidang ABGH? Garis EH akan menembus bidang ABGH. Kita lanjut pada materi yang kelima. Materi yang kelima adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Perhatikan kedua gambar berikut. Pada masing-masing gambar terdapat dua bidang, yaitu bidang alfa dan bidang beta. Kedudukan bidang terhadap bidang lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian bisa lihat di gambar A, ada dua bidang yang sejajar. Kedua bidang dikatakan sejajar karena tidak mempunyai garis persekutuan. Pada gambar yang kedua adalah dua bidang berpotongan. Pada gambar B, bidang alfa dan bidang beta saling berpotongan. Kedua bidang dikatakan berpotongan karena mempunyai satu garis persekutuan, yaitu garis AB. Garis persekutuan ini disebut juga sebagai garis perpotongan bidang alfa dan bidang beta. Jadi untuk kedudukan bidang terhadap bidang itu ada dua kedudukan, yaitu dua bidang sejajar dan dua bidang yang saling berpotongan. Kita bahas contoh soal yang kelima. Ada kubus KLMN OPQR. Kalian diminta untuk menyebutkan pasangan bidang yang sejajar. Pasangan bidang yang sejajar adalah yang pertama, ada bidang KLPO dengan bidang NMQR. Yang kedua, ada bidang OPQR dengan bidang KLMN. Yang ketiga, ada bidang OKNR dengan bidang PLMQ. Itu adalah tiga pasang bidang yang saling sejajar. Kemudian kalian diminta menyebutkan bidang yang memotong bidang KNRO. Bidang yang memotong bidang KNRO adalah yang pertama ada bidang KLPO. Memotong bidang KNRO pada garis KO. Jadi garis perpotongannya adalah garis KO. Kemudian ada bidang yang memotong bidang KNRO juga, yaitu bidang KLMN, memotong bidang KNRO, garis perpotongannya adalah garis KN. Bidang lain yang juga memotong bidang KNRO adalah bidang NMQR. Kalian bisa menyebutkan bidang-bidang lain yang memotong bidang KNRO. Demikian pembahasan materi kali ini. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.